Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah Mundur langkah kencote. Kami medeng meleot kok. Pales. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini tentunya malam yang membahagiakan ya. Karena segala sesuatu aktivitas kalau diawali dengan kebahagiaan, yang kita dapatkan nanti keberuntungan. Amin. Amin ya. Seperti yang jenengan sudah lihat dan jenengan sudah tonton, bahwasanya Explore Mada malam hari ini tuh melanjutkan eksplorasi pada kemarin hari ya teman-teman ya. Seperti yang jenengan tahu, di situ kita berziarah mencari makomnya dari Ki Ageng Petro teman-teman. Siapakah Ki Ageng Petro? Ki Ageng Petro adalah maha gurunya dari Syekh Janggawana atau mayat yang dihidupkan kembali. Nama aslinya Syekh Janggawana itu bernama Abdul Lutfi. Nah itu teman-teman ya. Nah setelah kita berbincang dengan Yang Madri, di mana Yang Madri menyarankan untuk mencari maha gurunya, siapa tahu maha gurunya itu memberikan pandangan agar kita melakukan hal apa mengenai dibangkitnya si muridnya itu teman-teman. Ternyata kita di sana malah yang ada dapat kecewa. Kenapa kecewa? Kecewa dan merasa Sakit lah ya. hati lah ya. Karena nama besarnya dari Ki Ageng Petro, Ki Ageng Petro. Petro itu disalahgunakan oleh warga-warga. Jadi siapapun yang berziarah ke sana, malah yang ujung-ujungnya apa? Diseleweng-selewengin, dimintain uang. Saling yang ratusan. Paduka saling. Apakah itu hanya ada di dunia goib saja? Apakah justru di daerah jenengan ada juga yang seperti itu? Ada. Ya, silahkan komentar di bawah. Silahkan. Saya no comment. Tapi memang benar teman-teman, karena kita ekspor kemarin diawali dengan bahagia, akhirnya kita mendapatkan keberuntungan melalui makhluk yang bernama Penatus Bisnu. Katanya Penatus Bisnu itu dulunya pernah mendebat mengenai penyelewengan oleh para warga itu ya, yang mengakibatkan Penatus Bisnu itu melakukan hal mungkin dikatakan nekat, bahwasanya ternyata batu yang aslinya dari siapa namanya? Ki Ageng Petro. Ki Ageng Petro itu ditukar. Oh ya, sebelumnya teman-teman belum tahu apa sebenarnya batu itu. Jadi seperti ini ceritanya kurang lengkap, kurang lebihnya teman-teman ya. Saya ngomong beletot-beletot teman aku ya. Ki Ageng Petro itu terkena sihir lerep jiwo oleh adiknya sendiri. Adiknya yang bernama Latif Sanjuri. Itu karena apa kemarin ya? Iri ya. Perbedaan kepercayaan. Iri ya. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya Ki Ageng Petro itu tidak dimakamkan, melainkan disihir menjadi sebongkah batu. Di mana batu itu katanya informasinya itu sering digunakan oleh Syekh Abdul Lutfi atau Syekh Janggawana untuk berdiam diri atau menghabiskan waktu berzikir. Karena wingitnya hal itu, sakralnya itu, akhirnya batu itu kan banyak yang menyembah-nyembah. Akhirnya tempat dari batu itu sekarang buat tempat ziarah untuk mengabulkan segala doa, informasinya ya. Yang dimana ujung-ujungnya kebo bule ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini hanya penjelasan singkat saja bagi yang jenengan yang belum nonton mungkin kemarin. Kurang lengkapnya nanti jenengan bisa tonton video-video yang kemarin hari ya. Jadi malam hari ini rencana kita itu satu tujuan, yaitu apa? Cari tahu mengenai sihir lerep jiwo itu yang telah mengutuk
maha gurunya Syekh Janggawana, Ki Ageng Petro menjadi sebongkah batu. Betul. Ya, dengan harapan Bisa terlepas dari sihir itu, siapa tahu umurnya masih ada ya, masih panjang dan dia masih hidup kan bisa diminta keterangan. ya itu kan harapan. Harapan. Yang namanya harapan tidak akan pernah salah. Tapi memang harapan yang biasanya yang menyakitkan. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap kepada siapapun kecuali kepada Gusti Allah. Krunguk nak. Nah, berarti langkahnya dimulai dari mana ini? Dari sini. Dari sini. Ya karena kemarin kan udah dari yang makan juga sudah mencari, Bilo sudah mengetahui. Ini yang lain juga sudah mengetahui lah. Ya sambil nunggu-nunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur, langkah kencot teh. Tulit. Ini warisan ya. Di sini rombonan PR. Ini warisan ya. Warisan gue. Pamer gue. Pengen ya. Madang iki tuku-tuku ngono diwehi. Nyong weruh warisan. Jaluk mari Probo kok. Wah, ngaku bae. Ayo. Usah ngomong apa kowe. Oh, nyotok oh. Oke, buat sedulur jangan lupa jam 18.20 itu saksikan video hiburan dari tim kaset. Tapi sholat terlebih dahulu, baru siapin cemilan dan makanan, duduk santai. Cemilannya jangan lupa beli Nah, di saya. jangan lupa itu. Beli di saya. Beli di saya, jangan ke badangi, padahal Jangan ke yang lain. Jangan ke yang lain lah. Piakar. Gue biakar lo kelanting ada. Aspal goreng, tas pokoknya gorengan. Belinya ke saya. Belinya ke saya ya. Di 08571385 4834. Kring. Promosi. Gak tahu ada siapa itu. Senderan. Diarah ke sini. Oh, sudah memastikan. Ya, itu sudah pasti itu. Pasti hilang itu ditukar sama orang itu. Pura-pura otak itu tidak. Siapa yang mencuri? Sampai sekarang saya belum pasti itu siapa yang mencuri itu. Bangsat dia. Bangsat dia. Mereka sudah memastikan bahwa itu sudah hilang ataupun ditukar. Itu kayaknya sudah ditukar sama dia. Bangsat, akan kucari dia. Soalnya saya harus temukan batu itu. Kalau tidak ditemukan, ilmu saya tidak sempurna. Saya akan membantu mencari batu. Ya, tolong bantu saya untuk mencari batu itu. Kita harus menemukan orang yang mencuri batu. Pokoknya gua hajar dia. Soalnya ilmu saya itu harus didapat ijazah dari maha guruku. Kalau begitu kita harus mencari batu. Nah, kira-kira bisa ditemukan batu itulah. Tunggu. Ada yang ikutin kita. Jangan berisik. Bangsat dia. Jangan berisik. Bangsat, mana dia? Mana? Itu dia. Itu. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah. Mas. Mas, gimana mas ini mas? Motor. Sabar, ih. Sabar. Buku, mas. Hati. Baca dong apa priwe? Hati mas. Bismillah bukan semila. Yakin gue. Assalamualaikum. Bingung. Diam. Mau bertanya hal apa? Monggo.
harimau. Silakan. Karena lagi tersesat. Hah? Tersesat mau tanya. Untuk komplotan iki. Bukan. Nah, jembu mah jebakan. Ya, bismillah. Monggo Kang. Siap nih, Sel. Embun. Assalamualaikum. Kemarin di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Positif Mas. Silakan duduk. Ada apa? Silakan duduk. Baik. Siapa jenengan? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Raden Ki Askara. Biasa. Dari mana? Dan tiba-tiba kok nongol di depan saya. Entah apa yang membuat saya tertarik dengan kalian. Entah ada hal apa. Kenapa hati ini sangat-sangat berkeinginan untuk berbicara dengan dirimu. Jujur saja, memang saya sedang mencari jawaban atas apa yang sedang saya alami. Saya sudah banyak bertanya kepada setiap makhluk. Akan tetapi, saya belum menemukan jawaban itu. Dan mungkin saja, siapa tahu dirimu mendapatkan ataupun mengetahui jawaban atas pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadamu. Karena baru pertama kali ini saya bertemu dengan manusia, bisa berbicara secara langsung dengan manusia. Sebenarnya kalian ini siapa? Saya Ganang namanya. Saya heran, kenapa kau bisa langsung melihat saya? Kenapa raga ini bisa langsung dimasuki oleh saya dengan mudah? Bahkan kelihatannya begitu nyaman. Belajar. Tahu? Belajar. Segala sesuatu jika kita pelajari pasti bisa. Baiklah, ternyata kau memiliki kelebihan dari orang-orang yang lain. Alhamdulillah. Jadi seperti ini. Sebenarnya saya sedang bingung terhadap diri saya sendiri. Saya saat ini sedang tidak kekurangan makan sedikit pun. Bahkan harta mungkin saya bisa lebih dari makhluk yang lain. Saya sudah melakukan banyak sekali hal. Dari hal yang baik maupun dari hal yang jahat sekalipun. Saya sudah melakukan banyak hal mengenai hal itu. Tetapi kenapa saya ini masih kosong? Hati saya terkalut. Hidup saya tidak terarah. Saya sudah mencari ketenangan di dunia gelap. Bersenang-senang dengan wanita. Bermabuk-mabukan. Saya tidak menemukan hal itu. Saya beribadah. Bersedekah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga masih bingung atas kehidupan saya. Sebenarnya itu apa?
dan apa yang sedang terjadi kepada saya. Makanya jenengan selalu gelisah apa bagaimana? Benar, saya pada saat melakukan hal-hal yang mungkin itu melanggar aturan, serasa gelisah. Dan di suatu waktu, suatu ketika saya merasakan halusinasi yang begitu dalam. Serasa hati ini diikat oleh es batu. Dingin. Benar, tubuh saya bergetar. Apa yang sedang terjadi terhadap saya? Saya bingung sekali. Karena posisi saya tidak kurang sedikit pun mengenai harta. Saya tidak kurang sedikit pun mengenai makan. Dan saya tidak kurang sedikit pun mengenai berbagi. Dan saya pun juga beribadah. Juga berdosa. Dan juga saya berdosa. Saya sedang ingin menemukan yang terbaik untuk diri saya itu seperti apa. Jawab mas. Dan saya belum mendapatkan ketenangan itu. Ini kan sama kayak saya. Nih, kalau menurut saya pribadi nih, jenengan tadi namanya sama? Raden Ki Askara. Oh, Raden Ki Askara. Berarti anak raja ini jenengan yo, dengan kelimpahan harta, hidup seenaknya, cuma jenengan bingung dan tidak menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya itu apa. Apakah kau memiliki tujuan hidup? Nah, memang itu yang nomor satu. Memang banyak sekali makhluk hidup sampai umurnya separuh baya saja tidak mengerti dan mengetahui apa sebenarnya tujuan hidup kita. Mas, saya tanya teman saya yang tiap hari bersama saya, apa tujuan hidupmu? Untuk saat ini? Ya enggak, tujuan hidup bukan saat ini. Ya, saya pikirkan untuk saat ini sih. Ya berarti kan enggak punya tujuan hidup. Maksudnya enggak yang terlalu jauh banget gitu loh. Enggak, tujuan hidupmu pucuknya. Mas. Hidup. Di mana apa? Mati. Mati itu bukan tujuan Pak, itu pasti. Tujuan, tapi kan tujuannya ke mati kayak gitu. Itu pasti Pak, enggak usah tujuan itu pasti. Kamu berpikir saya mau sana gitu loh. Jika menurut saya mengenai sebuah tujuan hidup, jika dijawab dengan mereka yang taat dengan agama, tentunya beribadah kepada Sang Pencipta. Ya, itu dari segi spiritual. Benar sekali. Akan tetapi, menurut pemikiran saya, itu adalah bukan tujuan hidup yang pasti. Dan yang harus kita lakukan, memanglah itu kita meminta kepada Allah. Apakah iya selama hidup kita tidak memikirkan orang-orang di sekeliling kita? Apakah kita hanya memikirkan urusan kita dengan Tuhan saja? Intinya sebenarnya jenengan kurangnya satu, lapang. Ya. Makhluk tidak diciptakan tenangan dengan harta, makhluk tidak diciptakan tenang dengan seisi dunia. Tapi hati yang lapang menimbulkan sebuah ketenangan. Itu mungkin jawaban yang paling tepat. Nah, sedangkan hati yang lapang. Iya, contohnya seperti ini.
saya melihat Mas Ade, teman saya namanya Ade Blendos itu. Ya. Saya ada Blendos. Banyak waktu lapang, banyak waktu luang. Ya, saya melihat, wah kalau mungkin jadi Mas Ade nggak capek, nggak banyak pikiran yang harus dikuras. Ya, tapi Mas Ade melihat saya, jadi sih enak. Duitnya banyak. Amin. Amin. Nah, berarti kan kelapangan dada diri kita tergantung Apa yang kita syukuri? kecerdasan spiritual kita. Itu satu. Yang kedua, oh, Mas. Ya kalau menurut saya, Kita berpikir bareng sini. kalau kita memang semua apa sih namanya yo? Ininya gini, Tuan. Kalau kita menyerahkan diri kita semuanya dipasrahkan kepada Sang Pencipta ataupun Gusti Allah, insya Allah akan diberi petunjuk untuk tujuan hidup yang lebih jelas dan apa ya, gamblang ya. Orang juga gitu maksudnya Mas ini. Saya paham Paham ini ini dan bingung nih. Seperti ini. kayak gini mungkin menurut saya. Makhluk hidup diciptakan itu lebih banyak sedihnya daripada bahagia. Bahagia itu adalah halusinasi dari kesedihan. Harapan. Hah? Iya, Pak. Begini aja Tuan, ini kami terus terang dan bingung sama pertanyaan yang ditanyakan jenengan kepada kami. Coba dirincikan lagi pertanyaan yang ingin jenengan tanyakan, dipersingkat. Seperti ini. Di dunia ini saya tidak kekurangan sedikit pun mengenai Harta Apapun Harta. ini. pun wanita, kesenangan. Saya tidak kekurangan sedikit pun mengenai hal itu. Akan tetapi, kenapa hati saya ini masih tetap kosong? Kenapa saya masih merasakan kegelisahan? Kenapa saya tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan? Sedangkan tentunya Tuhan menciptakan kita ke dunia ini. Kita harus memiliki tujuan hidup. Yang belum saya temukan adalah apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Jika tujuan hidup saya untuk membahagiakan mereka para wanita di luar sana, bisa saya lakukan. Sudah saya lakukan. Tapi tetap kosong. Ya. Jika tujuan hidup saya untuk beribadah, sholat, zakat, sedekah, tapi kenapa hati ini pun tetap kosong? Ya. Jika tujuan hidup di dunia ini hanya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, kenapa saya sudah memiliki harta itu, saya masih merasa kosong? Sebenarnya apa yang jenengan cari dalam hidup ini, kayak gitu pertanyaannya. Benar sekali. Itu gampang. Yo. Nah, ini nggak mau dijawab dengan versi spiritual kan? Jika kita berbicara mengenai spiritual, kita diciptakan memiliki perbedaan kepercayaan masing-masing. Yeah. Yang sudah jelas dan pasti kita hidup di dunia, kita adalah menyembah kepada Sang Pencipta. Ya. Itu sudah pasti. Dan yang saya cari, Apa yang jenengan harus lakukan apa yang harus saya lakukan? untuk menghadapi itu semua, untuk menutupi kekosongan itu? Benar. Saya sudah menanyakan hal ini Aduh, ada pertanyaannya terus terang saya ke banyak sekali makhluk. Akan tetapi tidak ada yang memuaskan jenengan jawabannya.
saya masih merasa kosong. Dan saya pun melakukan dari setiap jawaban-jawaban dari mereka yang berikan jawaban kepada saya. Ada nggak jawaban yang paling masuk menurut jenengan? Mendekati. Ini soalnya nggak mau dijawab versi spiritual, tapi versi rasional, logika. Jawaban yang masih saya lakukan saat ini, dan saya masih berpikiran ini adalah jawaban yang terbaik sampai saat ini adalah, jika hidup di dunia ini kita tidak memiliki tujuan, jangankan untuk menikah, jangankan untuk memiliki harta, kita tidak akan pernah tenang. Dan yang saya dapatkan, kita hidup di dunia ini, yang terpenting bermanfaat bagi sekeliling kita. Nah itu katanya jenengan sudah bermanfaat, tidak mendapatkan ketenangan. Tapi itulah yang paling mendekati saya merasakan ketenangan itu. Oh, paling Tapi mendekati. belum Sepenuhnya. sepenuhnya. Angin lagi mas. Jenengan beribadah, jenengan memberi itu dengan rasa keikhlasan atau tidak? Jika Siapa tahu, Mbah. Kadang saya hanya tidak dibuat- mengetahui di sini Titik itu seperti apa? titik ikhlas yang sesungguhnya, kata ikhlas ataupun makna ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa? Apakah saya memberi tanpa pamrih? Apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Ataupun saya memberi kepada mereka, bukan berarti saya hanya memberi uang, memberi tenaga, memberi apapun yang saya bisa kepada mereka, tanpa saya memikirkan hal itu. Apakah itu bisa dikatakan ikhlas? Saya tidak mengetahui makna arti ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa. Ya sebenarnya semua udah pernah dilakukan, Tapi tapi dunia ini serasa hambar dan kosong. bagi Ber- dia. Iya, ya sebenarnya yang merasakan kayak jenengan bukan jenengan saja, banyak makhluk di luar sana yang merasakan jenengan, cuma bedanya jenengan bisa langsung peka terhadap kekosongan itu, yang lain Tidak. enggak, mencari kebahagiaan di luar dari dirinya. Iya, itu penting itu. Saya sudah mencari kebahagiaan di luar sana. Ya mungkin dengan cara saya bermabuk-mabukan, dengan cara saya bermain wanita. Tetapi terkadang pada saat melakukan hal seperti itu, saya malah justru merasakan kekosongan itu. Memang kadangkala pada saat bermabuk-mabukan, saya tidak merasakan kekosongan itu. Akan tetapi, jika saya sudah tidak melakukan itu, saya benar-benar merenungi terhadap diri saya sendiri. Jawabannya Gun, kok tuh jawaban dek dewek. Kalau saya itu, kalau pendapat itu keseimbangan. Keseimbangan. Maksud keseimbangan jelasin Gun. Menurut saya kok keseimbangan itu misalkan kita di usia sekitar misalkan usia remaja lah, yang kita butuhkan itu uang atau harta itu kita bisa capai. Terus dengan harta itu kita bisa berbagi untuk bersedekah. Terus Senang di itu. usia lanjut kita yang butuhkan itu wanita, kita bisa mencari pasangan untuk menikah. Dan untuk saat berkeluarga itu kita bisa menikmati kebahagiaan, kekayaan harta itu dengan keluarga kita, tidak mencari dengan wanita yang lain. Pertanyaannya bukan kayak gitu. Nah, Keseimbangan itu kan. keseimbanganmu itu Jika memang itu yang harus dicari adalah sebuah keseimbangan, saya rasa saya sudah melakukan itu semuanya. Ibadah sudah dilakukan masih kosong. Dosa paling mentok, dosa sudah dilakukan masih kosong. Jawabannya bagaimana kosong itu terisi.
Dan ada salah satu jawaban yang itu Orang yang jawab, aku kan sepeda selama ini harus saya cari itu adalah tujuan hidup. Ada makhluk